Di awal film, kita akan diperlihatkan sebuah kapal terbang yang sedang melaju di angkasa. Namun di dalamnya terjadi kebrutalan. Semua orang pun saling menghajar. Yang jelas, mereka semua sedang memperebutkan sesuatu. Sampai-sampai satu sama lain saling membunuh. Disinilah film pun dimulai. Kemudian kita akan berawal pada 12 jam yang lalu. Seorang laki-laki yang bernama Hunter yang telah mendapatkan sebuah informasi dan sangat kesal sekali masuk ke dalam sebuah gedung untuk bisa memeriksa. Ternyata di berbagai negara telah terjadi pemberontakan, entah apa yang telah dilakukan oleh seseorang. Mereka semua belum mengetahui apa penyebabnya. Ledakan, serangan teroris dan semuanya pun semakin menggila. Sampai-sampai seluruh agen yang telah dikirimnya telah dibantai. Mereka pun telah mengira bahwa ini adalah ulah si hantu dan ini tidak bisa terdeteksi. The ghost is a black hat terrorist. He's the boogeyman. Completely off grid. Hunter bersama tim agensinya yang ada di pusat mengira bahwa itu adalah si hantu yang tidak bisa terdeteksi, bahwa seluruh kamera CCTV yang telah diretas. Kemudian Hunter memperingatkan jangan sampai informasi ini bocor kepada atasan. Oh fuck! Hello, Brunt, ghost. We got him. We found. Sungguh sial sekali. Pimpinan agensi langsung datang mendapatkan sebuah informasi. Dialah yang bernama Brunt Catherine, seorang wanita yang telah memimpin agensi setelah bertahun-tahun lamanya, di mana Hunter harus menceritakan apa yang telah terjadi. Sampai saat ini Hunter belum bisa mendapatkan solusi. Maka Catherine pun langsung mendapatkan sebuah ide untuk bisa memburu si hantu, mengirim pembunuh bayaran. Kemudian saya akan membawa kalian semua ke Bangkok bertemu dengan seorang pembunuh bayaran yang bernama Lucas. Dia adalah buronan yang selalu saja diburu oleh Catherine. Sekarang sedang bersembunyi di Bangkok. Dia yang sedang nongkrong dan godin di siang hari untuk bisa menghelakan semua nafasnya. Tiba-tiba saja seseorang telah menghubunginya. Ternyata itu adalah Catherine. Sudah bertahun-tahun lamanya tidak melakukan hubungan telepon. Dia pun langsung mengatakan bahwa dia akan dibebaskan. Namun Lucas tidak percaya. Fuck you and die. Don't answer that. No. I can't fucking run anymore. Sungguh tanpa diduga, Lucas langsung menghajar satu kelompok yang telah diperintahkan oleh Catherine karena dia ingin berbicara. Namun Lucas tidak mau menahu karena dia sangat kesal kepada Catherine. Bertahun-tahun telah memburunya, padahal Lucas adalah bagian dari agensi setelah sekian lama. Kemudian Catherine langsung memberikan sebuah tawaran. Lucas akan dibebaskan dari semua tuduhan, asalkan dia harus pergi ke bandara sekarang juga untuk menangkap seseorang hidup-hidup. Fuck you. Taxi! BKK International. Singkat cerita, akhirnya Lucas pun telah sampai di Bandara Internasional Bangkok. Dia yang sudah berganti baju memakai baju unyu-unyu. Dia pun langsung melihat sekitar untuk bisa mendapatkan sebuah paspor, di mana Catherine yang sudah mengirim seseorang dan memberikan paspor palsu kepada Lucas. Lucas Reyes. Paspor. เห็นไหมไอ้เก๋ก็แค่นั้น Sampai saat ini Catherine mengatakan kepada Lucas bahwa dia serius akan membebaskan Lucas dari semua tuduhan yang menjadi buronan, asalkan dia langsung bisa menuju ke suatu tempat dan bertemu dengan seseorang yang belum diketahui identitasnya. Mereka semua menyebutnya adalah si hantu, seorang peretas yang sangat berbahaya. Diduga dia akan naik sebuah pesawat. Lucas yang sudah dikirimkan tiket pesawat untuk masuk ke dalam pesawat tersebut dan akan meringkusnya, dan dengan satu syarat, harus hidup-hidup.
16-hour flight time today, guys. Okay, have a fantastic flight, everybody, and remember, happy faces, look alive. Selang beberapa lama kemudian, sebuah penerbangan dari Bangkok menuju Las Vegas baru saja dibuka. Satu persatu penumpang pun langsung masuk menuju kursi yang telah tertera di dalam tiket. Begitupun Lucas telah datang sebuah pesawat ini untuk memburu si hantu, di mana pesawat ini adalah pesawat dengan kapasitas yang sangat besar. Bahkan ada kelas satunya yang disebut dengan VIP. Setelah semuanya siap, maka penerbangan pun dimulai. Selang beberapa lama kemudian, setelah lepas landas, di mana mereka berada di ketinggian 40.000 kaki, Lucas bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Kaini, mengatakan bahwa penerbangan ini sangatlah fantastis sekali karena semua kursi di dalam pesawat telah terisi penuh, dan ini tidak seperti biasanya, di mana Kaini langsung datang ke bartender untuk bisa merayakan apa yang telah terjadi. Sedangkan Lucas melihat semua sisi keadaan untuk bisa mencari si hantu di manakah dia berada. Karena ini adalah baru saja melakukan penerbangan, di mana Kaini yang sedang membawa 2 gelas minuman dan akan diberikan kepada Lucas. Namun sebelum melakukan minum-minuman alkohol, di mana Kaini akan memberikan sebuah ritual. Yo quiero que te sientas como yo. Yes. Let's drink. Woo! Memang laki-laki konyol, entah apa yang dilakukan oleh Kaini. Namun selang beberapa lama setelah meminum air tersebut, tiba-tiba saja Lucas langsung sempoyongan. Mata berkunang-kunang, bahkan terlihat buram. Diduga si Lucas telah diracuni oleh Kaini. Bahkan dia hampir terjatuh. Kaini yang pura-pura saja menolong, dia pun langsung menghajar habis-habisan di dalam toilet. Sungguh mengerikan sekali, di mana Lucas menghajar sambil sempoyongan. Untung saja dia berhasil membunuh Kaini dengan sangat brutal. Sebuah informasi dari tangannya Kaini, ternyata si hantu telah dijadikan sayembara. Siapapun yang telah menemukan si hantu, dia akan mendapatkan 10 juta dolar, dan ini uang yang sangat besar sekali. Namun sayangnya Lucas sekarang masih dalam keadaan teler. Kemudian di sisi lain dalam bagasi pesawat, seseorang telah menyusup membawa beberapa senjata api untuk bisa memburu si hantu. Ternyata sayembara ini telah membawa seluruh pembunuh bayaran yang ada di seluruh dunia masuk ke dalam pesawat ini. Situasi pun mulai berbahaya. Hello? Please open the door. As a matter of protocol, I'm gonna open the door. Singkat cerita, karena toilet tidak dibuka, akhirnya Lucas pun langsung menghajar seseorang yang diduga itu adalah polisi udara. Namun ternyata itu hanyalah samaran saja. Lucas yang telah memborgol tangannya ke dalam sebuah kaitan pintu, dan Lucas langsung menjelaskan kepada pramugari bahwa dia telah ditugaskan oleh agensi sebagai FBI. Who are you? I'm FBI. Agent Lucas Daniel Reyes, office number 808. So, Let's go. Selang beberapa lama kemudian, setelah dijelaskan kepada pramugari, akhirnya mereka pun telah mengerti bahwa Lucas ditugaskan untuk memburu seseorang yang sangat berbahaya di dalam pesawat ini. Namun sayangnya para pembunuh bayaran yang sudah ada di tempat, mereka pun harus bisa mengunci pintu. Karena seluruh pembunuh bayaran ini pastinya semakin brutal jika mengetahui di manakah si hantu berada. Semua pun menjadi sangat membingungkan sekali. Apalagi mereka langsung melihat ada bercak darah yang menuju suatu bagasi koper,
di mana mereka pun harus bisa mengecek keadaan, di mana Lucas dan seorang wanita pramugari langsung masuk ke dalam bagasi pesawat dan melihat ada mayat. Ternyata polisi udara sesungguhnya telah terkubur di tempat ini. Namun dari gerak-gerik pramugari wanita ini, ternyata Lucas langsung mengerti bahwa si hantu adalah wanita ini. Gotta hand it to you. Flight attendant's a pretty good cover. The ghost is a 16-year-old girl! Untung saja di mana si hantu telah membunuh secara brutal. Seorang wanita pramugari inilah yang bernama Isha Malik yang disebut dengan si hantu, karena dia tidak bisa terdeteksi oleh apapun bagaikan si hantu yang terus saja bersembunyi. Namun Lucas mengatakan kepada Isha bahwa ketika seseorang seluruh pembunuh bayaran ini mengetahui identitasnya, maka mereka akan membunuhnya karena harga kepalanya 10 juta dolar. Dan hanya yang bisa menyelamatkannya adalah Lucas orang. Fine. Should we go talk to the pilots? Singkat waktu setelah membuat kesepakatan dengan Isha, akhirnya Lucas pun langsung melakukan obrolan dengan pilot bahwa seseorang telah memburu yang sangat mengerikan. Seluruh para pembunuh bayaran telah ada di tempat ini. Pilot diperintahkan jangan sampai membuka siapapun dalam pintu plakat supaya penerbangan tetap lancar. Namun salah satu pramugari mengatakan kepada Isha bahwa para penumpang membutuhkan makanan, minuman, dan beberapa kopi, dan kita tetap saja harus bertindak normal, jangan sampai mencurigakan. Isha langsung mempersiapkan sebuah kopi untuk disajikan. Coffee for you, sir. Kemudian di sisi lain Lucas yang sedang berjalan di kelas 1 pesawat, terlihat ada seorang pramugari yang sedang melakukan pelayanan terhadap seluruh penumpang VIP. Namun Lucas yang terus saja ngeyel ingin meminta data penumpang. Namun di tengah-tengah obrolan, mereka semua tidak sadar ada seseorang yang langsung menyerang. Kejadian pun semakin brutal. Namun Isha yang sedang bersiap-siap untuk bisa menjamu semua para penumpang, tiba-tiba saja seseorang yang langsung mengeluarkan satu dasi untuk mencekik Isha. Untung saja Isha yang telah memberikan racun di dalam kopinya sehingga langsung bereaksi. Kemudian kita melihat foto Lucas dalam handphone semua para pembunuh bayaran ini. Ternyata ada seseorang yang telah memerintahkan untuk membunuh Lucas, bukan membunuh si hantu. Entah apa yang dipikirkan oleh para petinggi, sehingga Lucas langsung mengira foto ini ternyata yang telah dikirim oleh Catherine, di mana Catherine yang telah mengawasinya dari CCTV, dia pun langsung menghela napas. Ternyata Lucas memang orang yang bukan bisa ditandingi. Sampai-sampai Catherine langsung menceritakan kepada Hunter bahwa Lucas dulunya adalah sebagai agen rahasia yang sangat berbakat. Namun dia telah mendapatkan sebuah kesalahan. Oh, 1000% hunted ever since. Kembali lagi kepada Lucas bersama Isha dan beberapa pramugari yang ada di tempat tersebut. Situasi pun semakin mencekam dan berbahaya karena semua orang telah mendapatkan sebuah foto Lucas untuk dijadikan target, di mana mereka akan mendapatkan uang yang sangat banyak jika memenggal kepala Lucas. Namun Lucas yang sudah profesional, dia pun langsung menyerah.
Untung saja Isha telah menghentikan 3 temannya Master Kungfu, yang dimana Lucas keadaan sudah terluka. Dia tertusuk di bagian perut. Mereka pun harus segera menolong Lucas ke tempat yang aman, dimasukkan ke dalam sebuah bagasi pesawat supaya Lucas bisa aman sentosa dan dia langsung diobati dan langsung menyumpahnya untuk bisa melakukan pertolongan pertama. Namun di sisi lain, di mana Catherine telah mengetahui bahwa si hantu adalah Isha, sampai-sampai fotonya langsung disebar luaskah. So what the fuck is going on? So you're a hacker. Hacker. Kemudian Isha langsung memberikan informasi bahwa dia adalah sebuah pertas handal yang bahkan bisa menguasai drone luar angkasa. Dengan ilmu dan teknologi yang telah dikuasai oleh Isha, sehingga semua agensi ingin memiliki Isha dan bekerja kepada mereka. Namun Isha tidak mau hal seperti itu karena mereka semua akan memanfaatkan Isha untuk kejahatan. Sampai pada akhirnya mereka semua harus bisa mengeluarkan Isha dengan keadaan aman sentosa. Sungguh mengerikan sekali akibat kelakuan Hunter dan Catherine, di mana satu pesawat menjadi medan pertempuran. Mereka berdua yang sudah merencanakannya sejak lama, entah apa yang dipikirkan oleh mereka, mengirim seluruh para pembunuh bayaran dan memberikan sebuah sayembara untuk kepala Lucas dan Isha, dan mereka akan mendapatkan 10 juta dolar, dan ini adalah uang yang sangat banyak sekali. Mereka pun telah merencanakan sesuatu yang paling berbahaya. Like I said, cuts out. Kembali lagi ke dalam pesawat, seluruh para pembunuh bayaran sedang memburu Isha dan Lucas, di mana mereka telah diketahui ada di dalam bagasi pesawat. Di mana Lucas yang masih keadaan terluka, dia pun belum bisa untuk bertarung. 3 Master Kungfu yang telah melindungi Isha akan memblokade semua orang yang akan masuk ke dalam bagasi pesawat. Kemudian Lucas langsung meminta kepada Isha obat adrenalin untuk bisa memicu tubuhnya dan bisa bertarung. Dengan begitu, dia pun langsung diberikan sebuah cairan aneh dan diminum oleh Lucas tanpa dibaca terlebih dahulu. I come from the back. Setelah meminum cairan aneh, Lucas pun langsung bertindak menjadi orang gila. Mungkin saja dia sedang sakau. Namun Lucas mengatakan kita harus menyergap dari 2 sisi, di mana 3 Master Kungfu harus menyergapnya dari belakang, karena Lucas akan memburunya dari depan. Namun dalam perbincangan yang sangat serius, tiba-tiba saja Master Kungfu itu menemukan cairan yang telah diminum oleh Lucas. Ternyata itu adalah racun katak. Toad venom. Very powerful. Walau seperti itu, Lucas yang telah meminum racun katak, dia telah memicu adrenalinnya untuk terus bergerak. Sehingga rencana pun telah dimulai. Seluruh para pembunuh bayaran akan disergap oleh mereka. Disinilah pertempuran pun dimulai. Sungguh disayangkan Lucas yang telah meminum cairan katak. Dia telah melihat semua orang pun terbang dan seperti orang yang sedang bercinta. Dia yang sekarang sudah teler dan penglihatan pun sudah aneh, melihat semua orang pun bergerak sangatlah lambat sekali. Bahkan imajinasi pun telah terjadi.
Situasi pun semakin brutal, semua orang pun menjadi menggila. Untung saja pesawat yang telah bocor telah tertutup oleh beberapa kursi, sehingga udara dalam pesawat pun mulai seimbang. Namun seluruh pembunuh bayaran pun semakin bangkit untuk memburu Lucas dan Isha. Tiba-tiba saja Isha yang telah membawa gergaji mesin, di sini pertempuran telah kembali. Oh yeah. Someone killed the pilots. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Hunter dan Catherine yang sedang menunggu di bandara Las Vegas. Ketika itu juga dia telah melihat dari ponselnya bahwa pesawat akan landing di tempat ini. Namun tiba-tiba saja sinyal pesawat telah hilang. Entah apa yang telah terjadi, di mana Catherine yang akan melakukan hal ini sendiri langsung membunuh Hunter. Di sisi lain kita melihat bahwa Isha yang sekarang sudah berada di bangku pilot, di mana sang pilot telah dibunuh oleh seseorang. Lucas yang sekarang sudah keadaan terluka parah. Mereka semua harus bisa menurunkan pesawat. Tiba-tiba saja Catherine langsung melakukan hubungan telepon kepada Lucas. Dia mengatakan tidak akan pernah menemukan Isha karena dia akan dilindungi oleh Lucas. You dumb son of a bitch. Lucas, thank you. Lucas? Lucas. Singkat cerita, akhirnya Lucas telah diselamatkan oleh Isha dan turun dari pesawat mendapatkan sebuah perawatan yang sangat serius. Namun sayang sekali situasi tidak membaik karena Catherine terus saja memburu untuk bisa mendapatkan Isha dan Lucas. Maka disinilah film pun telah berakhir. What the fuck is going on? Bad news. We're not done yet. Sungguh mengerikan sekali. Bagaimanakah tanggapan para penonton setia KDGC dalam film ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai saat ini Lucas dan Isha masih jadi buronan dalam agensi. Ternyata memang betul semua orang bertindak dengan kepentingannya masing-masing. Tidak ada musuh abadi, tidak ada teman sejati. Yang ada hanyalah kepentingan saja. Ya, inilah real dunia. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama KDGC. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.